PT Indosat Tbk memastikan kesiapan dana pelunasan pokok obligasi dan sukuk ijarah yang jatuh tempo pada awal September 2026. Total dana yang disiapkan emiten telekomunikasi berkode ISAT ini mencapai 255 miliar rupiah. PT Indosat Tbk memastikan kesiapan dana untuk melunasi kewajiban utang jatuh tempo pada awal September 2026 mendatang. Direktur Indosat Reski Damayanti menyatakan telah menyiapkan dana pelunasan pokok obligasi berkelanjutan 1 tahap 4 tahun 2016 seri E sebesar 201 miliar rupiah. Selain itu, perseroan juga menyiapkan dana pelunasan sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 4 tahun 2016 seri D sebesar 54 miliar rupiah. Secara keseluruhan, total dana yang dialokasikan emiten berkode saham ISAT ini mencapai 255 miliar rupiah. Kedua instrumen utang tersebut dijadwalkan jatuh tempo secara bersamaan pada 2 September 2026. Manajemen menegaskan bahwa penyampaian keterbukaan informasi ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban perseroan sesuai Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1E tentang kewajiban penyampaian informasi. Sebagai informasi, obligasi berkelanjutan 1 Indosat tahap 4 tahun 2016 seri E tercatat memiliki tingkat bunga sebesar 9,15%. Sementara itu, instrumen sukuk ijarah berkelanjutan 1 Indosat tahap 4 tahun 2016 seri D memiliki nilai cicilan imbalan ijarah sebesar 4,94 miliar rupiah. Kesiapan dana ini menegaskan komitmen perseroan dalam menjaga likuiditas serta profil struktur keuangan yang solid. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten selanjutnya pemirsa datang dari PT Indonesian Paradise Property Tbk yang membagikan dividen interim tahun buku 2026 senilai 50,31 miliar rupiah. Keputusan pembagian dividen setara 4,5 rupiah per saham ini telah mengantongi persetujuan RUPST pada 7 Agustus 2026. PT Indonesian Paradise Property Tbk resmi mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2026 sebesar 50,31 miliar rupiah. Berdasarkan keputusan RUP ST Perseroan, setiap pemegang saham emiten berkode INPP ini berhak mengantongi dividen sebesar 4,5 rupiah per saham. Total nilai dividen tunai tersebut mencakup 89,22% dari raihan laba bersih entitas induk yang sebesar 56,39 miliar rupiah. Aksi korporasi ini ditopang oleh struktur permodalan dan fundamental keuangan perseroan yang sangat sehat. Manajemen mencatat saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai 2,44 triliun rupiah dengan total ekuitas perseroan menembus 6,76 triliun rupiah. Dividen interim akan ditransfer ke rekening investor yang tercatat dalam daftar pemegang saham atau recording date pada 24 Agustus 2026. Berdasarkan jadwal resmi perseroan, kum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi jatuh pada 20 Agustus 2026, disusul ex dividen pada 21 Agustus 2026. Sementara itu, kum dividen di pasar tunai ditetapkan pada 24 Agustus dan ex dividen pasar tunai pada 26 Agustus 2026. Seluruh pembayaran dividen tunai akan dicairkan secara serentak pada pemegang saham pada 10 September 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 mencapai 1.209,6 triliun rupiah. Penerimaan pajak tercatat tumbuh 22,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 990,01 triliun rupiah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 mencapai 1.209,6 triliun rupiah. Realisasi tersebut baru mencapai 51,31% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN 2026. Meski baru sekitar separuh target, kinerja penerimaan pajak hingga Juli 2026 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi secara tahunan. Penerimaan pajak tercatat tumbuh 22,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 990,01 triliun rupiah.
Dengan target penerimaan pajak APBN 2026 sebesar sekitar Rp2.357,7 triliun, pemerintah masih perlu mengumpulkan sekitar Rp1.148,1 triliun hingga akhir tahun 2026. Capaian hingga Juli 2026 juga menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp990,01 triliun atau sekitar 45,2% dari target APBN 2025. Saat itu penerimaan pajak justru mengalami kontraksi 5,29% secara tahunan. Sementara itu hingga semester 1 2026 atau akhir Juni, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.035,7 triliun, tumbuh 24,6% secara tahunan. Artinya, dalam selama periode Juli 2026, penerimaan pajak bertambah sekitar Rp173,9 triliun. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah optimistis pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII mampu menarik investasi asing dalam jumlah yang besar. Pemerintah juga memastikan pembentukan PFII tidak akan menimbulkan kerugian fiskal bagi negara meskipun dirancang dengan berbagai insentif perpajakan. Pemerintah optimistis pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII mampu menarik investasi asing dalam jumlah besar ke tanah air. Bahkan nilai investasi yang masuk diperkirakan bisa melampaui Rp500 triliun apabila insentif dan fasilitas yang ditawarkan mampu menarik minat investor global. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan proyeksi investasi tersebut masih bersifat awal. Perhitungan lebih rinci mengenai potensi investasi yang dapat dihimpun PFII nantinya akan dilakukan oleh BPI dan Antara sebagai pihak yang menyiapkan modal awal pengembangan kawasan tersebut. Purbaya memastikan pembentukan PFII tidak akan menimbulkan kerugian fiskal bagi negara meskipun kawasan tersebut dirancang dengan berbagai insentif perpajakan untuk menarik investor asing. Fasilitas seperti pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan tidak dapat dikategorikan sebagai kehilangan potensi penerimaan negara karena aktivitas ekonomi yang difasilitasi PFII sebelumnya memang belum ada. Saya belum tahu analisanya, tapi begini, kalau itu menaik dan berhasil, mungkin bisa lebih besar daripada itu. Berapa? Pemerintah saat ini tengah mematangkan berbagai aspek pembentukan PFII, mulai dari kelembagaan, lokasi, hingga paket insentif yang akan ditawarkan kepada pelaku usaha dan investor internasional. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Berikutnya pemirsa, BPI dan Antara tengah menggarap 26 proyek hilirisasi strategis nasional dengan nilai investasi mencapai Rp225 triliun. Proyek besar ini diprediksi bisa menyerap 37.833 tenaga kerja dalam negeri. Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia menggarap 26 proyek hilirisasi senilai Rp225 triliun. Proyek yang tersebar dari Sumatera hingga Papua ini diperkirakan mampu menyerap 37.833 tenaga kerja langsung untuk meningkatkan ekonomi lokal. Dan Antara sendiri menjalankan 26 proyek hilirisasi strategis tersebut secara bertahap sejak awal 2026 melalui 2 fase groundbreaking sebagai bagian dari agenda besar hilirisasi sumber daya alam nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Fase pertama dimulai pada 6 Februari 2026 lalu dengan groundbreaking 6 proyek prioritas di 13 lokasi. Nilai investasi fase ini mencapai Rp109 triliun dengan penyerapan 11.456 tenaga kerja. Beberapa proyek andalan pada fase ini antara lain smelter alumina di Mempawah, Kalimantan Barat, fasilitas bioaftur di Cilacap, Jawa Tengah, dan bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur. Fase kedua pada 29 April 2026 yang mencakup 10 proyek prioritas di 13 lokasi berbeda. Nilai investasinya mencapai Rp116 triliun dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 26.377 orang. Chief Operating Officer atau COO dan Antara yang sekaligus Kepala BP BUMN Doni Oskaria menegaskan bahwa rangkaian proyek hilirisasi ini menjadi sinyal penting bagi konsistensi arah kebijakan hilirisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dan Antara menegaskan komitmennya membangun ekosistem investasi yang melibatkan BUMN dan swasta secara beriringan. Proyek hilirisasi strategis ini bagi Dan Antara merupakan bagian dari transformasi struktural ekonomi nasional dari yang semula bertumpu pada ekspor bahan mentah menuju ekonomi bernilai tambah tinggi.
Dari Jakarta, IDX Channel.